Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Mbak Dinas waktunya yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang saya cintai, saya rindukan, ingin rasanya memeluk ya, mulai dari saya ucapkan juga terima kasih kepada semuanya. Saya mulai dari sekretaris Bu Retna selaku koordinator sekretaris dengan anggotakan Mbak Dia, Mbak Dinas, Mbak Vina, juga tim bendahara Bu Untari, Bu Endang, Bu Ririn, Bu Lela, tim SDM yang diketuai oleh Bu Asar dengan anggota Bu Yaya, Bu Indri, Bu Retno, dan Bu Rita. Tim dakwah yang diketuai oleh Bu Susi, Bu Sufi, dengan anggota Bu Sufi, Bu Rohmah, dan Bu Heti. Kemudian tim pendidikan yang diketuai oleh Kak Nina, beserta anggotanya Bu Ita, Bu Ita, Teh Dery. Tim ekonomi yang diketuai oleh Bu Ria, beserta Bunda Kun, Bu Yus, Mbak Uli, dan juga tim humas yang akan mengcover semuanya adalah diketuai oleh Bu Uni, Mbak Ika, dan Mbak Ana, serta Mbak Bintang. Jazakumullah khairan katsira semuanya itu atas proker yang sudah disajikan dari pagi sampai siang ini, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merealisasikan program demi program. Tak lupa dan tak mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, berkah, hidayah, dan kesempatan yang diberikan oleh kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan mudah-mudahan masih pagi walaupun siang kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, duduk bersama, punya cita-cita bersama, punya keinginan yang sama, punya visi yang sama, yang harap gitu semua ini menjadi sarana kita semua menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Lantaran beliau dakwah Islam ini sampai kepada kita semua sehingga kita merasakan manisnya iman Islam. Mudah-mudahan syafaat beliau senantiasa tercurah kepada para sahabat tabi'in dan kita semua, dan mudah-mudahan kita termasuk Allah yang dirindukan bersama-sama di sisinya di dalam surga. Allahumma amin. Jadi kita bukan hanya berada bersama di dunia dan mudah-mudahan kelak bersama-sama bergandengan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad ila siratum mustaqim. Saudara-saudara yang saya cintai gitu ya, bahwa di ayat ini itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita duduk bersama di tempat ini adalah karena kita bersama ingin menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu bercerai-berai, dan mudah-mudahan duduk kita bersama ini adalah dalam rangka menyatukan dan berkoordinasi atas program-program kita dalam mewujudkan tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bercerai-berai, bermusuh-musuhan gitu ya. Dan Allah mempersatukan hatimu. Dan alhamdulillah kita disatukan oleh Allah, duduk bersama, punya cita-cita bersama, punya visi bersama, yakni dalam rangka menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih kita gitu ya untuk bersama-sama bergerak di organisasi Ormas Salimah ini. Satu kesempatan yang luar biasa dan nikmat yang luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita
bahwa kita dipilih oleh Allah menjadi duta Khalifah fil Ard melalui organisasi Salimah ini. Mudah-mudahan ini yang akan menjadikan jalan kemudahan kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu menjadikan kamu gitu ya, karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kita semua bersaudara bukan karena harta, bukan karena darah, bukan karena kedudukan, tapi kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini karena ingin mewujudkan visi kita yang sama, yakni menjadi ormas Salimah sebagai pelopor bagi peningkatan kualitas perempuan, anak dan keluarga Indonesia. Yang ini semua tidak lain dan tidak bukan adalah realisasi kita mewujudkan cita-cita kita semua gitu ya, ini menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Sebentar Mbak, masih ayat tadi ya, gitu belum ke bawah, masih ayat Quran tadi ya. Kemudian dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, gitu. Lalu Allah menyelamatkan, dan dakwah ini adalah satu sarana kita semua untuk punya dalih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita gitu ya sudah ada di jurang neraka gitu ya, dan ada sebagian gitu ya orang kemudian memprotes bahwa mereka tidak melakukan dakwah, kita akan punya dalih di hadapan Allah gitu ya terhadap mereka semua bahwa kita sudah melakukan dakwah. Jadi kita tidak layak gitu ya kemudian ditarik oleh mereka yang tidak mendapatkan kebaikan atau hidayah itu gitu ya untuk bersama-sama masuk neraka. Sehingga dengan sarana ini harapannya kita semua akan mempunyai dalih di hadapan Allah bahwa kita sudah melakukan dakwah gitu ya. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Sehingga harapannya Allah menyelamatkan kita semua dari neraka yang akan menjerumuskan ketika seseorang tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu semua mendapatkan petunjuk. Nah, mudah-mudahan kita semua ya dimudahkan oleh Allah ketika mengemban amanah sebagai khalifah fil ardh melalui organisasi Salimah ini, kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dimudahkan menjalankan amanah-amanah yang sudah kita pikul. Dan kalau kita lihat dari teman-teman yang sudah mempresentasikan gitu ya berbagai agenda yang sudah direncanakan ke depan, saya yakin ini menjadi sesuatu yang luar biasa ketika kita kemudian bisa saling sinergi gitu. Jadi memang kita tidak terpisah antara satu yang lain gitu, walaupun tadi sudah masing-masing departemen, tapi tetap ya dakwah di Salimah ini kita pikul bersama-sama menjadi program kita bersama, saling kolaborasi antara satu departemen dengan departemen yang lain, sehingga cita-cita kita ini terwujud dengan baik. Jadi barisan kita tetap dalam koordinasi, tetap saling berkomunikasi, mana yang bisa dipadukan, mana yang bisa kemudian menjadi inisiasi kebaikan lebih besar gitu ya di antara masing-masing departemen, sekaligus gitu ya juga gitu ya secara struktural ke bawah gitu ya, mungkin mulai dari PW, PD, PC sampai Pera, karena kita tahu persis bahwa PW gitu ya, kalau kita tahu gitu ya, kalau kemarin PP juga sudah mengadakan berbagai kegiatan koordinasi dengan wilayah gitu ya, maka PP selaku konseptor, 100% konseptor adalah PP gitu ya. Kemudian PW ini ketika mendapatkan sosialisasi konsep gitu ya, kitalah menjadi manajer yang akan menyampaikan ke masing-masing eksekutornya, yakni PD. Maka saya berharap kepada teman-teman semua, masing-masing departemen punya koordinasi grup gitu ya, punya grup-grup gitu ya, dengan struktur PD gitu ya. Dan diharapkan edukasi ini ke bawah. PD juga punya tim dengan PC. Nanti PC harapannya kalau belum ada Pera ya majelis taklim yang sudah dipegang oleh PC ini terkoneksi ketua-ketuanya majelis taklim gitu, sehingga akan ada sinergi sebagai inisiasi Pera-Pera yang sudah kita canangkan baik gitu ya bergandengan dengan kemitraan yang ada di sekitar kita gitu ya. Nah, harapannya yang kita ketahui bahwa di Yogyakarta ini kita memiliki 1 PW, kemudian 5 PD, dan PC-nya 17 Sleman PC, alhamdulillah 100% sudah terbentuk PC. Bantul 17 gitu ya, sepertinya juga sudah 100%. Kota gitu ya, yang masih kurang gitu ya, masih baru 6 PC, tapi ada kalau nggak keliru ada 14 apa ya, saya agak lupa ini yang kota. Kemudian GK ada 18 PC,
PC dan KP ada 12 PC. Nah, harapannya ini semua nanti akan lebih, karena kita tahu bahwa ini PC ini sebagai korlap, koordinasi lapangan. Nah, kalau korlapnya ada, pelaksananya Pera belum terbentuk, ini memang agak kesulitan. Maka tugas ke depan gitu ya, Pera diaktifkan, kemudian akan menginisiasi adanya PCP diaktifkan, kemudian akan menginisiasi adanya Pera. Nah, ini kalau kemudian di masa pandemi ini, kalau memang tidak bisa dengan Gmeet atau Zoom gitu ya, mungkin bisa dengan WA Group gitu ya, sebagai sarana untuk bisa berkoordinasi. Kalau kemudian kondisinya pandemi, sebenarnya bisa ya dengan WA Group itu kita lihat gitu ya, agenda-agenda taklim itu masih bisa jalan dengan cara mungkin dibantu dengan voice dan sebagainya yang kemudian bisa kita konsep bersama, bisa sampai ke lini terbawah dari Pera-Pera itu. Teman-teman yang saya harapan saya itu sehingga tidak ada keterputusan, karena kita maunya itu kan meningkatnya kualitas gitu ya, juga meningkatnya kuantitas. Itu yang namanya produktivitas dakwah. Jadi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Kalau kuantitasnya sedikit gitu ya, kualitasnya kita kuatkan gitu ya, alangkah bagusnya kalau kuantitasnya naik, kemudian kualitasnya juga naik. Dan mungkin akan kolaborasi semuanya, mulai dari sisi dari SDM, kemudian semua bidang lah. Saya pikir ini bisa menjadi satu bareng gitu ya. Nah, nanti event-event tertentu kita bisa koordinasi dengan yang sudah kita lakukan seperti kemarin, ada tim khusus dengan agenda-agenda Ramadan, agenda Hari Ibu, agenda apa gitu ya, sehingga kinerja dan ukhuwah di antara kita masih terbangun dengan baik, sehingga ada terasa kerja bareng, kerja sama, kerja cerdas, kerja tepat gitu ya. Ini harapannya sehingga akan melajukan dan melentingkan kerja dakwah kita. Nah, teman-teman yang cintai Mbak, teman-teman yang saya cintai gitu ya, dalam hadis qudsi disebutkan, cintaku pasti atas orang-orang yang mencintai karena aku, orang-orang yang duduk karena aku, orang-orang yang saling membantu karena aku, dan orang-orang yang saling mengunjungi karena aku. Nah, ini subhanallah ya, kalau kita rasakan bahwa cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan Allah sudah menjanjikan cintaku pasti atas orang-orang yang mencintai karena aku gitu ya. Jadi kita berkumpul memang karena kita mencintai, saling mencintai karena kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menyampaikan bahwa ketika seseorang itu dicintai oleh Allah gitu ya, maka Allah akan menyerukan kepada seluruh penduduk langit gitu ya, agar seluruh penduduk itu mencintai hambanya yang mencintainya itu. Nah, sehingga malaikat turun dan memberitahukan kepada seluruh makhluk yang ada di bumi agar mencintai. Luar biasa gitu ya cinta Allah dan cintaan Allah kepada hambanya. Dan alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini duduk bersama karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dakwahnya, karena visi misi yang sama, dan tentu gitu ya, karena pandemi gitu ya, kita juga melakukan silaturahmi, salah satunya adalah dengan media hari ini. Mudah-mudahan walaupun dengan media Zoom gitu ya, hati kita serasa bersama, pelukan kita juga bisa dirasakan hangat, gitu ya, cinta kita juga dirasakan, saling kita rindukan dan saling saling menguatkan dengan doa-doa kita gitu ya, karena doa di antara saudara yang kemudian tidak saling memberitahu adalah doa yang sangat istijabah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal gitu ya, kita saling membantu dalam bentuk doa gitu, karena doa itu kan nggak bayar ya, kita nggak perlu membayar di hadapan siapapun gitu, tapi doa ini akan menjadi satu kekuatan yang sangat dahsyat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menjadikan pintu kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini janji Allah, mudah-mudahan kita bisa merealisasikan gitu ya, apa yang sudah menjadi visi kita bersama, sehingga bisa saling saling bau membau gitu ya di dalam setiap keadaan, sebagaimana yang sebenarnya dipesankan juga oleh Ustadz Hasan Al-Banna gitu ya, ketika beliau menegaskan dalam hal ukhuwahnya bahwa kekuatan yang paling pertama gitu ya, kekuatan persatuan, dan tidak ada persatuan tanpa
tanpa perasaan. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya itu salamatul sodr, dada yang tidak menyimpan perasaan tidak enak kepada sesama muslim, apalagi kita bersaudara ya. Di sini harapannya tidak ada perasaan yang tidak enak, sehingga saling bisa terbuka, saling bisa berbagi, saling bisa memahami antara satu dengan yang lain, sehingga perasaan salamatul sodr ini gitu ya, prasangka-prasangka yang buruk ini akan terhindar dari diri kita semua, karena kita membangun ukhuwah gitu ya, dalam rangka menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Barang siapa menjaga agama Allah, janji Allah, Allah akan menjaganya. Barang siapa menjaga Allah, maka Allah akan ia temui gitu ya. Dan jika dia meminta pertolongan, maka Allah akan hadir memberikan pertolongan. Teman-teman yang saya cintai gitu ya, jadi mudah-mudahan kita bisa sampai pada tahap istar yang mementingkan saudara kita, sebagaimana yang dilakukan oleh saudara-saudara kita sahabat Ansor, dan mereka orang-orang Ansor lebih istar, mengutamakan kepentingan para muhajirin dari diri mereka sendiri, meskipun mereka sedang dalam kondisi yang sulit, dan barang siapa yang dipelihara dari kekikirannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Hasr ayat 9, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang beruntung, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya adalah kebaikan dan kebaikan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Next, next deh. Ya. Nah, teman-teman yang saya cintai, saudara-saudaraku seiman gitu yang Allah pertemukan karena satu perjuangan di dalam organisasi Salimah ini. Jadi Allah menjanjikan keberkahan yang mengiringi ketulusan perjuangan kita. Kalau di pekan yang lalu saya sudah sampaikan rukun-rukun ukhuwah, salah satunya adalah keikhlasan dan kebersihan hati. Nah, tidak perlu saya ulang lagi gitu ya, tapi keberkahan dengan ketulusan dan kebersihan hati ini, Allah menjanjikan keberkahan. Yang pertama adalah keberkahan di dalam umur. Jadi walaupun umurnya pendek gitu ya, amalnya bisa sangat luar biasa. Salah satu yang bisa kita lihat contoh-contoh teladan kita, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya adalah Sa'ad bin Mu'az. Nah, Sa'ad bin Mu'az ini masuk Islam di umur 30 ketika, jadi Sa'ad bin Mu'az ini adalah penduduk Madinah, jadi sahabat Ansor, yang kemudian berislam karena dakwahnya Mus'ab bin Umair gitu ya. Sebenarnya akan menolak dan bahkan akan membunuh ya, tapi kemudian dengan kecerdasan Mus'ab menyampaikan, wahai Sa'ad, duduklah, jika apa yang aku sampaikan baik menurutmu, maka ambillah. Jika tidak baik, aku akan pergi dari hadapanmu. Nah, ternyata yang disampaikan luar biasa, karena memang Mus'ab bin Umair punya kepiawaian gitu dalam berdakwah itu, sehingga Sa'ad serta-merta iman. Dan Sa'ad ini adalah termasuk ketua gitu ya orang-orang Bani Aus. Jadi ketika beriman dalam sehari gitu ya, Bani Aus itu secara serta-merta gitu kan, karena dia menyatakan siapa yang akan berbicara denganku gitu ya, harus mengimani Allah sebagai Robnya dan Muhammad sebagai utusannya gitu ya. Makanya kemudian kaum Aus ini serta-merta masuk ke dalam Islam karena saat sudah masuk dalam Islam, dan meninggal di umur 36. Digambarkan bahwa pada saat meninggal gitu ya, Sa'ad bin Mu'az ini gitu ya, Ars itu sampai terguncang ketika menunggu kedatangannya. Dan Rasulullah sendiri gitu ya, ketika Sa'ad bin Mu'az ini meninggal, karena Sa'ad bin Mu'az ini sempat sakit agak lama karena terkena matanya oleh panah atau pedang ya gitu, yang kemudian sakit gitu ya di matanya. Maka kemudian di ujung meninggalnya itu karena sakit itu, dan dia berdoa gitu ya, meninggalnya setelah selesai urusannya gitu ya, dengan beberapa perjanjian gitu ya. Kemudian setelah terlihat gitu ketika meninggalnya Rasulullah sendiri gitu ya, terlihat oleh para sahabat, dari para sahabat ini melihat Rasulullah ketika saat Sa'ad bin Mu'az ini meninggal, sampai sendalnya lepas tidak dibetulkan gitu, saking tergesa-gesanya untuk menemui gitu ya Sa'ad bin Mu'az yang sudah meninggal tadi, sampai selempangnya yang jatuh pun gitu ya tidak sempat dikembalikan. Kemudian sampai para sahabat bertanya, ya Mu'az gitu ya, ya Rasulullah gitu ya, kenapa engkau tidak menghiraukan kami gitu ya. Kemudian Rasulullah menyampaikan, aku tidak mau keduluan oleh para malaikat
yang turun ke bumi gitu karena kematian Sa'ad bin Mu'adz gitu. Saya tidak mau gitu ya jenazah saat lebih dulu dimandikan oleh para malaikat. Nah, inilah gambaran kemuliaan beliau, kebaikan beliau gitu sampai ars gitu ya terguncang karena kedatangan gitu ya mautnya Sa'ad bin Mu'adz gitu. Nah, kemudian Umar bin Abdul Aziz, kita tahu persis gitu ya, umur di 41 beliau meninggal dan menjadi khalifah hanya sekitar 2,5 tahun gitu ya, tetapi hasilnya sangat berlian gitu, sampai kemudian disebutkan tidak ada kemiskinan di saat itu gitu. Tapi umurnya panjang karena saking baiknya gitu, dan konon gitu ya meninggalnya juga karena ada racun gitu yang masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian Imam Nawawi gitu ya, umur 46 gitu sudah meninggal. Kemudian Imam Hasan Al-Banna gitu ya, kita tahu persis gitu ya, sebagai tokoh pergerakan dakwah gitu yang begitu luar biasa menginspirasi gitu ya, dan beliau meninggal di umur 43. Dan inilah kisah-kisah perjuangan yang keberkahan umurnya, walaupun beliau semua sudah tidak ada gitu ya, kebaikannya masih kita kenang, masih kita contoh, masih kita baca gitu ya, apalagi Imam Nawawi ya, buku-bukunya luar biasa gitu ya, fikihnya, hadisnya gitu ya. Next, Mbak. Dan kemudian kita juga bisa mengambil kebaikan-kebaikan ini. Yang kedua adalah keberkahan waktunya. Kita tahu persis waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya sama, 24 jam. Dengan waktu yang sama gitu ya. Ada orang yang mampu menyelesaikan banyak pekerjaan gitu ya. Tapi ada juga yang merasa tidak bisa mengerjakan sesuatu gitu ya dengan waktu 24 yang diberikan, bahkan banyak yang tidak selesai. Mungkin kalau kita lihat juga mungkin dari tidur kita saja sudah terasa, ada yang kita itu tidur panjang gitu ya, badannya masih pegel-pegel, serasa tidak sehat, tapi ada yang kemudian waktu yang tidurnya hanya 4 jam gitu ya, energinya sudah luar biasa, fresh gitu ya, kemudian bersemangat, sehat. Ini adalah keberkahan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktu-waktunya tidak lain dan tidak bukan adalah akan dihiasi dengan kebaikan-kebaikan, apalagi di masa pandemi ini ya. Saudara-saudaraku yang kucintai, nggak kerasa gitu ya, bahwa dengan adanya ujian datangnya COVID-19 ini gitu ya, adalah mengingatkan kita semua bahwa tiada kesempatan dan waktu kecuali kita harus menghiasi semua kehidupan ini dengan sebaik mungkin, mulai dari yang terkecil mungkin di dalam rumah tangga kita gitu ya, dengan anak-anak, dengan pasangan, dengan tetangga gitu yang lebih meluas lagi gitu ya, ke dalam lingkungan kita gitu ya. Jangan sia-siakan waktu, toh gitu ya, kalau kita marah, kita tidak suka gitu ya, hasilnya juga belum tentu akan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Kenapa tidak kita tempuh dengan yang lebih baik gitu ya di hadapan Allah. Kalau toh orang mendolimi kita gitu ya, itu pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang penting gitu ya, kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah nilai hakiki yang kita korbankan itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terserah orang akan mendolimi, terserah orang akan membenci, terserah. Selama kita baik gitu ya, maka kemudian wala yakhafuna laumata laim, tidak menghiraukan orang-orang yang suka mencela. Itulah salah satu ciri kaum pengganti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 54. Nah, sehingga kita menjadi hamba Allah yang Allah mencintai dan kita pun mencintai Allah. Nah, kemudian keberkahan rezeki. Nah, keberkahan rezeki ini bisa kita lihat bagaimana yang dicontohkan oleh rezekinya sahabat Nabi namanya Jabir, yang diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari ketika di saat paceklik yang luar biasa di masa Rasulullah, yakni ketika para sahabat sedang menggali Khandaq, karena ada perang Khandaq dan para sahabat menggali parit, sampai kemudian terdengar kisahnya itu Rasulullah mengganjal perutnya dengan batu karena berhari-hari tidak mendapatkan makanan sama sekali. Paceklik yang begitu luar biasa itu, kemudian salah satu sahabat Nabi bernama Jabir ini datang kepada istrinya, pulang gitu melihat suasana yang sangat memilukan hatinya, kemudian datang kepada istrinya, wahai istriku, kau memiliki apa gitu ya. Ini sensitivitas Jabir gitu yang kemudian dilukiskan dalam kisah ini. Kemudian menanyakan, wahai istriku, kau memiliki apa? Aku memiliki seekor anak kambing gitu ya, dan punya sedikit gandum. Nah, kemudian
masaklah gitu ya, apa yang kau punya itu, karena sesungguhnya Rasulmu dan para pasukannya yang sedang menggali parit itu kelaparan. Kemudian Jabir datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah gitu ya, aku mengundang makan. Seberapa yang kau miliki? Hanya sedikit ya Rasulullah gitu, yang kemudian disebutkan bahwa memiliki satu anak kambing dan sedikit tepung gitu ya. Kemudian Rasulullah menyampaikan itu sangat banyak gitu ya, itu sangat banyak kata Rasulullah gitu ya. Sampaikan, pulanglah dan sampaikanlah kepada istrimu, jangan engkau turunkan atau keluarkan dari tungku masaknya gitu ya. Jadi dibiarkan gitu, maka Rasulullah akan datang dan mengundang seluruh pasukan Ansornya itu ya, dan kemudian pasukan penggali parit untuk datang bersama-sama ke rumah Jabir, dan kita tahu persis kemudian Rasulullah yang memotong-motong roti yang dibakar itu sampai Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, makanlah sekenyangnya dan kemudian berikanlah kepada kanan kirimu karena di saat ini sangat paceklik sehingga banyak orang yang tidak bisa makan gitu ya. Sampai para sahabat penggali parit itu kenyang semua dan kemudian masyarakat juga ikut kenyang, ternyata makanan itu masih sisa. Itulah keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makanan di masa yang perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita bisa merasakan bahwa kenikmatan dan keberkahan rezeki itu bukan pada jumlahnya, bukan pada banyaknya, bukan pada, tapi keberkahan itu adalah ketika rezeki itu bisa menjadikan tubuh kita sehat, bisa menjadikan kita tentram, bisa menjadikan kita bahagia, dan rezeki yang halal yang kemudian akan menghantarkan generasi kita kepada generasi-generasi yang rohani. Nah, baik Mbak. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil ya ibroh ini gitu ya, sehingga kita semua akan merasa bahagia seberapapun gitu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, apalagi di masa pandemi ini. Kemudian keberkahan ilmu. Nah, keberkahan ilmu ini gitu ya sangat penting karena memang ilmu ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya rafa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Maka harapannya ilmu yang didapatkan itu tidak sekedar berhenti pada ilmu, tetapi menghantarkan kepada ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukti yang nyata gitu dari seseorang mendapatkan ilmu adalah ketika bisa menjadikan penggerak motivator gitu ya bagi setiap yang mendapatkan ilmu itu untuk bisa melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah yang menyebabkan mereka istiqomah gitu ya sampai kita semua kembali kepada Allah, yakni husnul khotimah. Apalagi kita semua di dalam gerakan salimah ini, kita tidak sendiri tapi bergerak bersama. Nah, harapannya gayung bersambut, masing-masing dengan variasi ilmu yang sangat berbeda-beda. Ini harapannya akan menjadi kolaborasi yang sangat indah, saling melengkapi, saling berbagi, sehingga akan menjadikan keberkahan bagi dakwah secara lebih luas dan akan menjadikan kebaikan bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk kita. Karena sesungguhnya barang siapa melepaskan kesulitan orang lain, maka sesungguhnya Allah akan melepaskan kesulitan diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Al-jazaul ihsan ilal ihsan. Tidaklah kebaikan kecuali kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Teman-teman yang saya cintai, alhamdulillah ya kita diberikan kesempatan oleh Allah gayung bersama di dalam ukhuwah gitu ya, dakwah salimah ini. Mudah-mudahan kita rasakan indah, manis, bersama, saling bisa mencintai, saling bisa berbagi, saling bisa merindukan, saling bisa berbagi gitu ya, saling bisa memeluk walaupun tidak bisa bersambut dengan tangannya bertemu gitu, tapi saya yakin senyum ibu-ibu gitu ya, kerinduan ibu-ibu dalam hati untuk bisa saling mencintai, saling merindukan, saling bersapa menjadi sesuatu yang selalu kita rindukan bersama. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bersama di dalam setiap perjuangan sulit dan ringannya kita pikul bersama, karena sesungguhnya setiap beban dakwah itu pasti ada mihnah sunat dakwah. Jadi itulah ujian-ujian akan hadir, tapi mudah-mudahan ujian-ujian ini akan menjadikan kita semua semakin punya daya juang, semakin melenting gitu ya, tidak kehabisan lah kemudian cara kita untuk bisa mengasah kemampuan kita untuk bisa memberikan kebaikan kepada siapapun yang membutuhkan. Banyak maaf yang saya siapkan dan harapkan, rindu kami untuk selalu memeluk teman-teman semua. Jazakumullah khairan katsira atas
semua partisipasinya yang luar biasa yang menjadikan kita semakin nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Banyak hal yang saya siapkan harapkan saya kembalikan kepada Mbak Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Luar wabarakatuh. biasa.